Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Santri diidentikan dengan kaum sarungan, peci, dan hidup dalam pendidikan Islam atau sering disebut pondok pesantren. Kaum ini mengidentikan diri mempelajari keilmuan agama secara mendalam. Bahkan sebagian orang menganggap mereka merupakan pelajar kasta kedua. Akan tetapi di era ini, santri dan pesantren banyak melakukan transformasi sosial maupun akademik guna mensejajarkan diri dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Santri saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, mereka mempunyai andil besar dalam perjuangan dan menjaga keberadaan negeri ini. Dan di era milenial ini, kaum santri menemukan tantangan tersendiri. Selain menguasai ilmu agama, mereka harus melek teknologi dan siap menghadapi tantangan zaman. Alhamdulillah, suasananya enak, teduh, dan berangin. Ini suasana yang bisa Anda nikmati di sore hari di pelataran Masjid Istiqlal. Ya, tidak hanya dalam yang direnovasi, tapi juga sekitarnya, ya, nyaman sekali. Setelah Anda berzikir, beribadah, bisa duduk sambil tentunya memuji segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, izinkan saya untuk menyapa Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Hari Santri. Ya, kita akan membahas tentang pesantren dan juga santri. Buat Anda, pemirsa, ingat kan beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral. Ada seorang santri ya yang menolak untuk mendengarkan musik. Sampai dikatakan, wah, ini pesantren ini memang akar pendidikan radikalisme. Wah, ini dia nih yang mesti dijawab dengan akal sehat dan juga hati bersih. Apakah memang demikian? Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu pesantren, bagaimana metode pendidikan yang ada di sana, dan juga bagaimana sih seorang santri harus bersikap. Ya, bagaimana juga Islam mengajarkan kita di dalam mendidik anak-anak kita supaya kelak bisa menjadi manusia-manusia yang berguna dan manusia yang kelak bisa menjadi pemimpin. Tentunya hanya di sini di Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, apaan Kiai? Aduh, mohon maaf ini, Kiai. Alhamdulillah sehat ya Kiai ya. Alhamdulillah. Kiai Sumansur. Sehat dan senang bisa sama guru kita. Iya, makanya pas banget. Ini bicaranya antara murid dengan guru. Iya, benar. Sekarang dalam rangka juga kita memperingati Hari Santri. Santri. Sekarang gantian. Iya, Bro. Dulu guru jadi guru, sekarang murid jadi guru. Oh, wah. Kan baru aja awal belajar lagi. Allah. Belajar rendah hati. Tawadu. Tawaduan, Masya Allah. Tapi emang samping kita ini udah mau jadi dokter ini. Waduh, ya Allah. Dokter ilmu Amin, ya Allah. tafsir. Amin, ya Allah. Berkat didikan beliau. Dasar ini. Ini memang proses regenerasi turunnya ilmu dari guru ke murid. Iya. Nah, dan ini akan terus ada sampai ya dunia ini masih ada, ini akan terus berjalan. Allahumma Karena sholli itu yang ala nanti akan sayyidina menjadi Muhammad. pilar-pilar penerus kita. Iya. Bicara mengenai Hari Santri ini, Prof.
mungkin masih banyak juga yang belum paham sebenarnya pesantren itu apa sih gitu. Soalnya selalu membanding-bandingkan antara pesantren dengan sekolah umum. Kalau dulu, maaf nih Ki, maaf banget. Zaman dulu tuh kalau misalnya dari sekolah umum anaknya nggak naik kelas, udah pesantrenin aja dah. Oh, Jadi kesannya, benar. kesannya begitu. Kalau nakal pesantrenin nih. Iya, pesantren ini. Nah, mohon penjelasannya, Prof. Silakan, Prof. Ya baik, pesantren itu memang sangat unik. Tidak sembarangan lembaga pendidikan bisa disebut pesantren. Pesantren itu ada unsurnya, harus ada masjid, harus ada asrama, kemudian tentunya harus ada kiainya. Ya, tentu harus ada santrinya yang mondok, ya kan. Kemudian di situ ada kitab kuningnya, dan di situ ada tahfidz Qur'annya. Ya, seperti pesantrennya Ustadz Mansur, ya kan. Itu bisa disebut pesantren. Saya berkali-kali ke situ, ya. Dan pesantren saya juga, beliau juga sudah sering ke sana. Bagus banget pesantrennya, Prof. Luar biasa. Nah, jadi pesantren ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih mulia, ilmunya guru atau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi ini harus kita camkan dulu bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara pondok pesantren dengan sekolahan. Ya, guru di lingkungan pondok pesantren itu lebih berfungsi sebagai mursyid. Mursyid itu seperti pipa yang menghubungkan antara mata air dengan gelas. Jadi pipa itu bukan sumber mata air, tapi penyalur mata air. Airnya dari Allah, santri itu yang punya gelas. Nah, sedangkan di sekolah, segalanya bertumpu pada guru. Maka itu kalau ilmu yang di lingkungan pondok pesantren itu, persiapan mengajarnya tidak cukup hanya mempersiapkan buku wajibnya apa, pertanyaan kepada santrinya apa, ya, kemudian juga materi kurikulumnya segala macam apa. Tapi persiapan mengajarnya itu, seorang guru, seorang kiai, salat tahajud, ya Allah, besok saya akan mengajarkan kitabut tahara, mohon diberikan berkah. Sebelum pergi masuk ke kelas, mampir salat duha, tambah salat hajat 2 rakaat. Sebelum masuk di kamar belajar mengajar, ya, itu baca Al-Fatihah. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mari kita berdoa bersama sebelum belajar. Itu ciri-ciri pondok pesantren. Nah, jadi pondok pesantren itu berkah. Kenapa? Karena murid sudah bersih, gurunya sudah bersih, insya Allah. Nah, di dalam Al-Quran, kalau kita ingin memperoleh ilmu yang berkah, sebelum mengajar harus ada tazkiyah dulu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi tazkiyah dulu baru ta'lim. Nah, kalau di sekolah kan langsung ta'lim. Pengajaran tanpa ada tazkiyah. Kalau di pondok, dan itu petunjuknya Al-Quran. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kalau sudah bersih, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sekolah hanya ma la takunu ta'lamun. Dalam ilmu pondok pesantren lain lam, lain la. Kalau la itu tidak tahu, tapi kalau kita sudah belajar, ketemu gurunya, insya Allah paham. Tapi kalau lam takunu ta'lamun, unknowable, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diketahui. Nah, jadi itu tazkiyah sangat penting. Nah, kembali lagi pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren itu aktualisasinya itu sebetulnya nanti itu tidak bisa dipisahkan antara guru, santri, dan lingkungan. Allah. Ya kan? Lingkungan itu apa yang dipelajari itu yang harus diamalkan. Ya, apa yang diamalkan itu yang diketahui. Jadi kalau pondok pesantren itu berusaha untuk mengetahui apa yang diamalkan,
dan juga tentunya mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, jadi pesantren itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadu. Kalau di sekolahan kadang-kadang semakin tinggi ilmunya, semakin cum laude, semakin kurang ajar. Kenapa? Ya, beda. Ya. Di lingkungan pondok pesantren, kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Jadi kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itulah nanti akan mendarat di dalam lubuk hati anak pondok itu, anak pesantren itu. Kalau hanya spontanitas ya, itu cepat masuk di telinga kanan, Tapi keluar nggak di telinga netap. kiri, nggak ada yang tertinggal. Nah, ini Adinda nanti ini pasti punya pengalaman praktis. Iya. Bagaimana pondok pesantren itu bisa kita bedakan dengan sekolah. Allah. Ya, jadi anak-anaknya dia jadikan betul-betul Betul. dari basicnya pondok pesantren, mau sekolah dimanapun juga oke. Anaknya di Inggris. Ya. Anda juga kan contoh yang baik. Amin, insyaallah. Seorang pengusaha tapi santri. Benar. Artis juga, santri Ya, juga. sebentar lagi dokter. Dokter, Amin, ilmu amin, ya tafsir Allah. lah ya. Amin ya Allah, insyaallah. Amin ya Allah. Cium Amin, ya tangan Allah, saya, insyaallah. Nan. Makasih Jadi banyak. saya kira kita tentu ucapkan dulu selamat ya. Iya, Selamat betul. ya. Hari santri ya. Hari santri, hari ini ya kita ikut berbahagia karena kita semua ini santri ini. Iya. Ya, kita ini tua di pondok. Iya. Ya, sampai kalau di pondok itu kan duduknya begini, saya sampai masih ada cacatnya tuh. Oh, ada. Iya. Jadi habis nggak pernah duduk di kursi begini ya terus itu. Sampai cacat itu. Ya, berapa Ada lebih- tanda. Iya. Nah kalau anak pondok itu kelihatan itu mata kakinya itu tebal, Iya, tebal banget. menghafal Quran. Gitu. Iya, Iya baik terima kasih Prof. Nah, Ustaz Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur juga pengalamannya tidak hanya sebagai jadi santri juga, tapi juga pemilik pondok pesantren Darul Quran. Nah, apa yang memotivasi seorang Kiai Yusuf Mansur untuk membuat sebuah pesantren Darul Quran, dan ini tahfiz ya? Tahfiz. Bismillah, saya jadi semakin paham nih dengan penjelasan guru kita yang mulia Prof. Nasar. Iya ya, pantes emang beda-beda gitu. Iya. Apalagi semakin tinggi keikhlasan dan kesabaran santri. Iya. Dan juga para pengasuhnya sampai kepada kiai paling atasnya, itu anak semakin jadi. Iya. Saya baru ingat Prof, saya punya kawan, nyantren tuh nggak tanggung-tanggung, 15 tahun nyantren. 15 tahun nyantren ini di daerah Jawa, dan dia bilang asal setiap dia ikut kelas, kiainya tuh suka nyuruh-nyuruh terus, nyuruh-nyuruh ngurusin kebon. Jadi porsi antara dia beneran jadi santri kelas gitu ya, halakoh, masjid, sama kemudian ngurusin kebon, itu lebih banyak ngurusin kebon. Itulah yang membuat dia dipertahankan sama sang kiai sampai 15 tahun. Hingga kemudian setelah 15 tahun, biasalah sang kiai bilang, kamu ke Jakarta cari pengalaman sono. Nah, nyangkutnya di salah satu hotel gede, brand internasional, di sana jadi tukang kebun. Di hotel tersebut? Di hotel tersebut, nih internasional nih. Iya. Tapi secepat kilat Kiai Prof. Nasar, ini dokter kita, Dokter David Khalid, amin, sallallahu alaihi Muhammad. Secepat kilat dia menempati posisi second layer. Gara-garanya apa coba? Ada lomba, dia ini OB kan kebon. Ada lomba bikin landscape segrupnya si hotel internasional itu dunia. Terus nggak tahu gimana sahabat kita ini yang saya nggak bisa sebut nama hotelnya apa. Ini sahabat kita yang si santri ini karena dilihat tuh tangannya bagus, apik, dipilih sama bulenya. Coba kamu yang proyekin ini, gitu. Diproyekin, menang jadi David. Masya Allah. Menang. Jadi kurang dari tempo 2 tahun, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, dia langsung zam gitu jadi second layer-nya di urusan landscaping di hotel tersebut. Salah satu tangan dia yang terkenal itu adalah mengubah anggur laut menjadi kemudian taman di kolam renang, yang dari anggur laut punya batang itulah jadi meja, kursi dan lain sebagainya. Dan itu belum ada sebelumnya. Nah, saya baru ngerti sekarang, itulah malam takunu ta'lamun.
Jadi segala sesuatunya ini yang belum ada. Kadang Ori. kalau ngelatih ngajar murid itu hanya pakai otak kognitif, teoritik. Ini juga minta petunjuk Allah, Iya, membersihkan diri, dan insya Allah langsung turun ke muridnya ya, gitu ya insya Itu Allah. hebat. Baik, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Memang menjadi santri atau pesantren itu menjadi pilar pembentukan negara Republik Indonesia. Bahkan tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyerukan sebuah gerakan untuk melawan Belanda Iya, benar. dan didukung oleh para santri. Dan Resolusi konon jihad. katanya itu menjadi salah satu kenapa tanggal 22 Oktober menjadi hari santri. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Tetaplah di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Bahagialah Bapak Ibu semua yang anaknya menjadi santri, karena Bapak Ibu juga adalah salah satu faktor yang paling kuat. Tadi sudah dijelaskan apa itu pesantren sebagai lembaga pendidikan. Nah, bagaimana nih untuk bisa menjadi santri yang baik dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Prof, kira-kira mohon kelanjutan penjelasan nih, Prof. Iya. Ada seorang profesor dari Inggris ya, meneliti pesantren di Indonesia. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Saya sangat tercengang, kaget ya. Karena konklusinya pendidikan paling modern di dunia ini adalah pondok pesantren. Modern. Sementara kan kita menganggap serungan, Tradisional. Iya. tradisional, kolot ya kan. Betul. Tapi rasionalitasnya gini, reasoningnya mengapa pondok pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan paling canggih. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dia memang ahli pendidikan ya kan. Justru terutama yang perlu mondok itu adalah orang-orang, anak-anak yang berada pada high school ya kan. Dalam psikologi perkembangan itu kan ada fase oral stage 0 sampai 1 tahun, anal stage 1 sampai 3 tahun, pelek stage 3 sampai 7 tahun ya kan. Kemudian talent stage itu yang paling sangat rawan itu pubertas pertama ya. Nah, kalau anak itu salah didik ya, kalau anak itu nanti dalam masa-masa pertumbuhan pubertasnya itu kira-kira usia anak-anak SMA lah itu ya, kurang mendapatkan perhatian khusus, itu bisa menjadi persoalan ya kan. Makanya itu sekarang ini rekomendasinya itu mestinya anak-anak yang high school itu diboardingkan. Nah, Inggris sekarang, Inggris dan Australia ini sebuah tren sekarang. Ya, ada data-datanya itu di internet, kita bisa lihat. Ya, justru sekolah yang favorit di Inggris dan di Australia adalah boarding di high schoolnya. Teorinya sangat masuk akal ya. Rusaknya anak-anak itu kan antara sekolah dengan rumah. Di antara itu ya, Iya. perjalanan di Jadi luar. di rumah kan misalnya nggak boleh merokok Iya. atau nggak boleh, pokoknya ideal-ideal tuh ya. Sampai di sekolah juga sama kan. Pokoknya moralitas diajarkan di sekolah dan di rumah. Tengah-tengahnya itu. Tapi antara rumah dan sekolah ini di mana-mana orang merokok, Allahu Akbar. di mana-mana orang ngebut, di mana-mana orang macam-macam lah ya kan. Atau ada narkoba Jadi gitu. malah justru menimbulkan split personality. Split personal. Iya, keterbelahan kejiwaan anak-anak itu ya. Mana yang benar? Apakah yang dikatakan masyarakat atau apa yang dikatakan guru di sekolah atau dikatakan orang tua di rumah ya kan? Nah, kalau pesantren itu apa yang diteorikan di kelas itu dipraktekkan dalam lingkungan pondok pesantren, ya kan? Tadi kan kita cium tangan guru, itu tidak, orang nggak merasa rugi itu ya. Saya sama guru saya pun juga. Kenapa tidak sumbing tangan kita kalau mencium tangan? Iya. Itu bagi kita itu kan tabarruk di situ kan. Iya. Menghormati guru itu sama dengan menghormati kedua orang tua kan. Iya. Menghormati orang tua itu kan ada ayatnya, wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Coba kalau ada yang bisa disembah selain Tuhan, orang tua di situ kan nggak ada titik, nggak ada koma di situ. Wa bil walidaini ihsana. Langsung. Iya kan? Nah, orang tua itu kan ada orang tua biologis itu adalah bapak ibu. Orang tua intelektual spiritual itu kan guru kita.
Nah, jadi guru itu bahasa mulia itu. Bahasa Sanskerta, bahasa Hindu itu sebetulnya. Gu artinya obor, gu artinya kegelapan. Ru artinya obor. Jadi guru itu obor yang mengusir kegelapan. Tidak bisa disebut guru kalau orang itu tidak mampu menenteramkan murid. Maka itu santri itu dengan gurunya. Tugas seorang muallim, tugas seorang ustadz itu menyalakan lentera batin seorang santri. Nah, kalau lentera batin anak itu pergi mau ke Inggris, mau ke Amerika, ya itu akan menjadi nasihat abadi anak kita kan. Nah, inilah jadi saya kira jangan salah memilih sekolah untuk anak-anak. Sekarang tren masyarakat yang sangat terbuka, sekolah yang paling favorit itu adalah pondok pesantren. Karena pesantren itu kan bisa masuk apapun juga. Ya, anak saya tuh dia TK SD di Amerika lah ya. Pulang, pokoknya Anda harus masuk pesantren kalau mau kembali ke sini. Jadi mau dia. Jadi alumni pondok tapi alhamdulillah juga bisa masuk dua-duanya dokter kan ya. Ya. Jadi itu nikmat gitu. Nggak ada masalah sekarang. Jangan dikira pesantren kan nanti baca doa atau ustaz. Identiknya begitu kan? Nah sekarang santri kelas menengah sekarang ini kan udah jadi diplomat, udah jadi jenderal, udah jadi konglomerat, udah jadi profesor, rektor dan seterusnya kan. Jadi pesantren itu ada pada dunia atas sekarang ini kan. Karena ditempah kemandirian itu kan. Ya saya kira itu. Ya, baik, Prof. Kiai Yusuf Mansur tentunya dalam perjalanan menjadi seorang guru juga. Ini apalagi kan tadi saya tanyakan bahwa Kiai kan juga pondok pesantrennya adalah tahfiz Quran ya. Hafiz harus menjadi hafiz nggak gampang loh Kiai. Apa sih yang dilakukan gitu Kiai? Salah satu tambahan ya, salah satu pilar yang menurut saya juga mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan, kemudian kestabilan, keamanan anak santri sampai kemudian nanti keluar dari pesantren dan hidup di masyarakat itu orang tuanya. Gini ya, kan kita belajar tentang repetisi ya, repetisi, afirmasi, visualisasi ya. Kalau kita sering bilang nanti tanah itu jadi punya saya, nanti jadi punya dia betul lah. Rumah itu nanti saya biasa pindah ke situ, nanti jadi pindah ke situ betul. Oh saya mau ke Amerika, whatever lah gitu ya, no matter what, no matter how, nyampe dia ke Amerika. Bayangin coba, orang tua kadang-kadang dari mulai hamilnya itu anak nih, istrinya hamil, itu sudah punya niat mau nyantrenin anak. Dengan harapan nanti jadi orang benar, orang soleh-soleha. Orang yang lurus, lempeng, barokah hidupnya, syukur-syukur jadi kiai. Itu kan harapan terpelihara tuh. Dan harapan ini bukan cuma little bit action, tapi big action. Dia anterin anaknya, dia serahkan kepada orang lain gitu kan, pada kiai dan seluruh pengasuhnya. Dalam kondisi itulah harta dia yang paling baik, anaknya. Nah saya kira nih, dari situ aja kekuatan harapannya aja nempel kan. Kan kayak gini ya, Prof. Nasar, kayak mohon saya dikoreksi. Kenapa sih orang yang misalkan baca Yasin terus-terusan gitu pengen lunas utang ya? Iya kan dia terpelihara tuh. Ada harapan yang terpelihara, ada repetisi yang terpelihara. Dan keistiqomahan dari niatan ya, mau lunasin hutangnya. Nah, kita 3 tahun, 6 tahun. Nah, dia berjuang juga di luar untuk kemudian membiayai anak-anaknya. Dan banyak orang-orang tua yang kemudian juga ikut sholat malam, nganterin anak, nyamain itu loh. Anaknya di pesantren puasa Senin Kamis, dia ikut puasa Senin Kamis. Anaknya ngapal 30 juz, ya dia juz amal lah minimal gitu. Nah yang gitu-gitu tuh. Salah satu yang mungkin orang-orang tua yang saat ini menonton Azana belajar di Metro TV dengan Prof. Nasar. Bahagialah Bapak Ibu semua yang anaknya menjadi santri, karena Bapak Ibu juga adalah salah satu faktor yang paling kuat. Coba dah rasain begitu ibu bapaknya goyang nih. Goyang kayak naruh anak kayak nitipin doang gitu loh. Ditaruh deh kayak sendal. Ntar kalau udah rapi diambil. Ya itu kebanyakan anaknya juga bandel gitu.
Iya. Gimana tuh nih permasalahan? Ini bisa dijawab nanti nih. Oh gitu ya. Ini Iya. berhubungan dengan tantangan zaman di mana anak-anak generasi sekarang berbeda dengan generasi-generasi Iya. yang sebelumnya. Zaman sekarang akses itu mudah didapatkan hanya dengan genggaman tangan. Bahkan tidak hanya yang positif, negatif pun gampang. Bagaimana lembaga pendidikan pesantren menjawab tantangan zaman ini? Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Ketika zaman itu dianggap lebih besar daripada diri kita sendiri, Siap, Prof. maka kita akan menjadi hamba zaman. Tapi kalau kita lebih besar daripada zaman itu sendiri, maka kita yang akan mengendarai zaman itu. Masya Allah. Di santri di zaman modern ini nggak gampang ya. Tapi kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren semakin tinggi gitu. Tidak hanya untuk anak-anak yang dianggap bermasalah di sekolah biasa, bahkan juga anak-anak berprestasi tertantang untuk bisa masuk pesantren, tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan agama. Nah, tadi Profesor sempat menyinggung Prof bahwa di pesantren itu tidak hanya belajar hafal Al-Quran saja, tapi juga pelajaran lain juga ya Prof ya. Nah, Iya. untuk menjawab tantangan zaman nih Prof ke depan, ini bagaimana Prof? Ketika zaman itu dianggap lebih besar daripada diri kita sendiri, Siap, Prof. maka kita akan menjadi hamba zaman. Tapi kalau kita lebih besar daripada zaman itu sendiri, maka kita yang akan mengendarai zaman itu. Masya Allah. Ya. Cantik nih. Indah. Falsafahnya pondok pesantren itu, kita tidak boleh didikte oleh zaman. Ya. Artinya penyelesaian zaman oke lah ya, tetapi kita yang harus mengendalikan. Sama dengan kebun dunia itu kan boleh lah ya, siapa sih yang tidak cinta dunia, tapi jangan sampai nanti kita dikendalikan oleh dunia. Kita yang harus mengendalikan dunia ini. Nah, jadi saya kira filosofi pondok pesantren ini ya belum banyak difahami oleh masyarakat elit kita ya. Mungkin dia asumsi mereka sebagai masyarakat elit kita itu, pendidikan yang terbaik sekarang ke Amerika. Jadi masih SMA anaknya dikirim ke Amerika, ke Australia. Akhirnya apa yang terjadi? Muka Indonesia, tapi isi kepalanya itu orang-orang bule gitu kan. Ya. Jadi hilanglah kearifan lokalnya, hilanglah adat istiadatnya, hilanglah kesantunannya. Mereka tidak merasa dirinya salah. Ini nilai yang saya peroleh di situ yang benar adalah seperti ini. Ya. Jadi memang kondisinya seperti itu. Contohnya, anak itu diajak untuk mendebat guru. Iya. Dialog, diskusi. Pokoknya bantah kalau nggak benar. Kalau pondok pesantren kan lain. Ya, membantah itu pun juga ada caranya kan. Audahu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh berdialog tapi kesantunan. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Siapa yang mengajari aku satu huruf, aku akan rela menjadi hambanya. Allah. Jadi luar biasa kan. Nah, inilah memang pondok pesantren itu yang paling menonjol itu mengajarkan kesantunan. Ini universal nih. Kalau itu pondok pesantrennya benar ya. Kan ada juga sekarang ini yang memanipulasi pondok pesantren. Wow, pondok pesantren. Padahal isinya belajar merakit bom. Iya. Pondok pesantren itu ya seperti ini yang kita kenal kan tadi, ada masjidnya, ada kiainya, mondok bersama-sama di situ. Ya kalau boarding school nggak ada kiainya, itu boarding school bukan pondok pesantren. Pondok pesantren tidak bisa dipisahkan dengan figur kiai di situ. Ya, bagaimana kalau di sekolah kan ada sekolah 1 minggu anak muridnya itu ditabrak mobil kecelakaan baru dia tahu kalau meninggal. Tapi kalau kiai jam 12 malam santrinya Ustaz Mansur sakit perut, Ustaz Mansur lari ke situ. Iya, betul. Kenapa nak sakit nak? Betul. Iya sakit perut. Jadi coba bayangkan jam 12 malam sakit perut anaknya diketahui oleh santrinya. Kepala sekolahnya yang ada di sana itu 1 minggu anaknya wafat kecelakaan di luar kota baru dia tahu. Jadi rasa ini beda ini. Beda.
Itu saya kira pengalamannya Ustaz Mansur banyak. Ampun, Kiai, ampun. Jadi saya bangga sekali karena kita kan sudah punya junior ya. Junior itu lebih hebat, itu luar biasa. Kita yang lebih bangga lagi beneran. Kita Sosok belajar. orang tua. Nah ini bedanya Kiai nih. Iya. Nah bedanya dunia perkiaian Iya. selalu redo Ya. ngelihat santri maju. Allahu Akbar. Bahkan ngendorse terus, Masya Allah. terus nanyain. Iya. Oh saya sakit aja ditanyain, sakit melulu masih Iya. muda. Itu salah satu ciri-ciri dari guru ke murid. Iya kan Dari nanya santri, ya, kan, itu kan betul. itu kedekatan tadi loh. Mungkin pemirsa nggak tahu kenapa tadi sebelum kita mulai diskusi kita ini tadi Profesor menanyakan ke Kiai Yusuf Mansur, sakit dulu. Ya doain biar sehat terus. Amin ya Allah, amin ya Allah. Silakan Kiai. Iya, memang rasa cinta itu ya, merasa bukan orang lain, anak sendiri, merasa bukan orang lain, bapak sendiri. Ya. Dan seluruh pengajar di pesantren ya nggak tahu ya, automatically itu jadi ustadz aja gitu. Walaupun misalkan ngajarnya matematika gitu. Ya. Sehingga memang nama aja udah nempel sebagai keberkahan tersendiri kan. Bahwa ini ada akhirat di sana, ada wajah akhirat di sana, ada value akhirat di sana yang memang akan menambah keberkahan itu sendiri. Belum lagi kalau kita punya anak di luar, di rumah aja susah banget disuruh sholatnya, Ya. apalagi di luar gitu Ya, kan. Tapi kalau di pesantren, karena anak-anak itu ya sudah community, udah berkomunitas, udah bergerombol, udah kemudian bersama-sama, mempertahankan 5 waktu saja buat seorang ayah bunda ke anaknya. Saya kira nggak semua ayah bunda tuh sanggup. Ya. Coba jajal deh, ayah si ibu bangunin sholat subuh aja. Kalau nggak keder tuh, iya pagi kamu nih dibangunin melulu gitu kan. Ya. Itu bisa malas bangunin. Kalau di pesantren Otomatis Pak. otomatis berjamaah lagi langsung ke Berjamaah masjid, ya. dan anak-anak kan di rolling ya. Iya. Biasanya kan dia di rolling jadi pengawas juga, jadi piket juga sehingga mereka juga merasakan, oh iya ya kalau saya lagi piket bangunin tuh susah banget gitu. Ya. Ya nanti saya kalau pas sudah nggak piket ya saya pengen bangun sendiri gitu. Ada proses kayak gitu. Mereka juga namanya jadi santri, kemandiriannya luar biasa. Ya. Mereka bersihin sendiri minimal kamar tidurnya dan di rolling terus kan. Sama kayak di pesantren Prof Nasar saya belajar ketika kemudian ada di sini. Ini satu lagi nih, perhatikan deh pemirsa, main-main aja deh ke pesantren manapun. Saya ketika berkunjung ke pesantrennya Prof Nasar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada itu yang wajahnya wajah ketekuk gitu, nggak ada gitu. Oh ya happy itu loh, happy loh, beneran loh, luar biasa itu. Jadi kan suasana itu tuh yang membuat kemudian tadi cinta, senang, bahagia, itu yang membuat apa aja jadi masuk. Pertanyaan Kiai, selama mendirikan pesantren pasti kan nggak mudah-mudah aja. Ini kan anak-anak kita asuh, dan saya tahu juga di pesantrennya Profesor itu banyak juga santri yang masuk mungkin gratis di sana. Nah, Banyak, itu ya. tantangan untuk membiayai anak-anak itu gimana pada saat lagi sulit. Nah, terus juga itu pertama. Yang kedua, ada idiom di kalangan masyarakat yang tidak paham Islam, mereka menganggap bahwa akar radikalisme itu adalah di pesantren. Aduh. Wah, ini dia nih. Kita jawab nanti. Kita jawab tetaplah di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Jadi bersyukur semua orang mendukung pondok pesantren karena semenjak ada pondok pesantren, income per kapita masyarakat setempat itu meningkat. Mendidik anak tidak gampang, apalagi di pesantren yang jumlah anaknya tidak 1-2, mungkin bisa ratusan, bahkan ribuan. Nah, tadi saya sempat bertanya, pada saat melakukan edukasi kepada anak tentu perlu biaya. Ada tidak mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anak? Karena banyak juga yang gratis mungkin dibina di pesantren tersebut. Bagaimana challenge? Yang kedua, bagaimana dengan tanggapan orang yang tidak paham Islam yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah tempat awal muasalnya pendidikan radikal. Nah, ini dia nih. Untuk itu silakan Prof bisa menjawab. Iya. Mungkin yang pertama dijawab dulu.
Oh iya Iya. siap. Iya, iya, iya. Pesantren itu ada rezekinya ya. Iya benar. Nah, Sulitnya. keluhnya itu pesantren itu ada rezekinya. Allahu Akbar. Jadi hampir tidak ada satupun kiai, Iya. bunyai yang memang menjadikan pesantren alat nyari duit. Allah. Hampir tidak ada satupun. Allah. Insya Allah saya hidup di sini ya, Allah. belajar dari Prof. Nasar dan kawan-kawan senior yang lainnya, para guru, para kiai-kiai sepuh. Karena itu juga kali, sehingga tadi itu pesantren udah ada rezekinya. Disubsidi dari mata rantai ekonomi pesantren, ekosistemnya pesantren. Dan tidak jarang kemudian terjadilah sesuatu yang harusnya ini dianggap sebagai sebuah hal yang luar biasa. Ya. Misalkan wali santri menggotong ya anak yang lain, Ya. bareng-bareng pada patungan Ya. itu, menjadikan ini bukan sebuah masalah. Ya. Dan di pesantren tuh biasa, walaupun udah ditetapkan sebagai yang berbayar juga nih, ketika ada yang nggak berbayar, sampai lulus juga ada yang memang banyak gitu yang nggak bayar sampai habis selesai gitu. Tapi juga tidak jarang ketika saya nih, perasaan usia saya belum tapi tua ya, tapi udah ketemu gitu santri yang dulu dibiayain Prof, dan habis-habisan dibiayainnya, maksudnya pol nggak bayar sama sekali, itu datang lagi ngasih asrama 3-4 lokal. Terus kita tanya, kok bisa? Ya saya udah dagang sate, ada namanya kemarin apa itu, saya dikasih kartu nama sama dia, ini begini. Luar biasa. Ya gitu-gitu kan sebenarnya ya Dan tanaman. cerita itu banyak ya. banyak hampir setiap pondok itu. Dan itulah kiai. Bedanya kiai dengan kepala sekolah ya. Allah. Kalau kiai itu dia, saya ingat ya, almarhum bapak saya mendirikan pondok itu. Dia jual emas, dia jual semuanya. Dan kebetulan di kampung banyak sawah ya. Jadi beras itu ya Ya udah buat santri gitu ya. buat santri. Nggak dijual ya. Enggak lagi pokoknya. Semua apa yang ada, Iya bener itu. kita anak-anak itu juga, oh kok ini kami disamakan dengan ratusan anak yang lain ya. kan? Iya benar. Jadi orang tua itu nggak Iya, beda-bedakan benar. anak kandungnya dengan sama Ustadz Mansur kan, Iya. anak-anak kandungnya nggak dibedakan dengan santrinya lain. Bahkan kalau nggak salah, Kadang-kadang diprioritaskan ini kan. Iya. bayar lagi kayak ya. Bayar sendiri. Ya jadi banyaklah rezekinya. Allah. Insya Allah. Ya. Nah tapi gitu, ada bantuan datang ke kiai, banyak tuh amplop-amplop masuk ke kiai. Tapi amplop itu pun juga diserahkan kembali Iya, lewat. kepada orang tuanya santri dari Sumatera, dari Kalimantan, Iya. dikasih makan kan, nginap di situ, nggak bayar. Jadi dari mereka untuk mereka, itulah sirkulasi perekonomian mata rantai pondok pesantren itu tadi. Iya. Itu memang ada keajaiban pondok itu. Allah. Nah itu tadi yang pertanyaan terakhir ya, bahwa memang saya tidak mengingkari ada pesantren yang melahirkan radikalisme, Ya. Atau tapi itu intoleransi. membajak pondok pesantren. Pesantren yang asli itu, itulah mendalami Islam. Semakin dalam pemahaman keagamaan Islam orang itu, semakin moderat orang itu. Allah. Semakin dalam pemahaman orang terhadap Al-Quran dan hadis, maka pasti akan semakin moderat orang itu. Tapi yang perlu kita cermati, kalau tangguh, dia baru baca terjemahan, wah yang lainnya sama, yang lainnya salah semua, sesat, yang benar adalah aku. Nah saya sering mengatakan, ya, bahwa kalau ada orang gampang menyalahkan orang lain, sesungguhnya menandakan dirinya masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai sadar ya, paradigmanya berubah, oh ternyata saya yang keliru ini. Ya, itu sudah mulai belajar. Tapi kalau sudah nggak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya sendiri, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, udah itu santri itu. Pengennya sampai besok pagi nih. Masuk terus ini. Yang baru-baru nih. Soalnya gitu Prof, ada yang mengatakan apa ya, bahwa di sana itu akar radikalisme tuh dari pesantren. Nah, terus Aji kan tidak mengajarkan toleransi. Lah, gimana nggak toleransi ya? Wong di dalam satu pesantren itu kadang ada anak orang kaya, ada orang miskin, semuanya rata ya, Bro. Dan kami berbaur dengan masyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Tidak ada satupun pesantren yang asli ya, Ya. yang tidak berbaur sama masyarakat. Tidak ada. Allah.
Nggak ada, beneran nggak ada pesantren itu rahmat gerbangnya. bagi masyarakat sekitar. Masya Di Allah. kampung itu Iya, yang menyiapkan sayur mayurnya. Iya. Jadi petani-petani di sekitar pesantren tidak usah cari pasar. Pesantren itu pasarnya kan. Masya Allah. Nah kita juga nggak usah beli di tempat yang lain. Wah aja. Nggak ada di Beli. situ. Jadi bersyukur semua orang mendukung pondok pesantren karena semenjak ada pondok pesantren, income per kapita masyarakat tempat itu Meningkat. meningkat. Dan warung di mana-mana muncul. Iya betul. Ngikut. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan nih, Profesor? Kesimpulannya saya serahkan Anda dah. Allah. Adinda. Berat nih nyimpulin guru. Kita bangga punya junior lebih hebat. Allah Akbar. Prof kayaknya khairul khitam ini, khitam humis ini dari Prof sendiri. Ini adab guru sama murid. Bismillah. Silakan, Prof. Ya nanti dilanjutkan ya. Jadi saya kira hari santri ini ya semua harus terbuka matanya melihat secara objektif pondok pesantren itu apa. Janganlah curiga terhadap pondok pesantren. Baik pemerintah maupun masyarakat atau siapapun, jangan terlalu curiga terhadap pondok pesantren. Pesantren itu adalah manusia yang ikhlasnya Indonesia. Allah. Ya, inilah yang merintis kemerdekaan Indonesia bersama yang lainnya kan. Coba kita lihat sweeping semua. Taman Makam Pahlawan itu rata-rata mereka itu santri, pecinta tanah air ya kan. Kurang apa mereka mempertaruhkan nyawa, intelektualitas, semuanya untuk pondok pesantren, semuanya untuk bangsa dan negerinya sendiri. Makanya itu undang-undang pondok pesantren itu sebetulnya terlambat, Ya. tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan. Nah, sekian lama pondok pesantren itu dia naktirikan ya kan. Baru kali ini mendapatkan kesetaraan. Coba SD Impres misalnya. Mulai dari perpustakaannya, sekolahnya, Disupport, gurunya ya. dibiayai 100% oleh negara kan. Pondok pesantren hanya ngucur bantuannya dari pemerintah kan. Padahal sama-sama anak bangsa loh. Ya. Nah, sekarang kita bersyukur ada suatu perkembangan yang terakhir memberikan hak-hak pondok pesantren untuk bisa layak setara dengan lembaga pendidikan yang lain. Dan yang terakhir saya juga menghimbau ya mari kita memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren kalau ingin melahirkan anak-anak yang soleh atau soleh. Lembaga pendidikan yang paling bagus adalah pondok pesantren bagi umat Islam ya kan. Saya kok melihat itu seperti itu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak. Ya, Kiai Yusuf Mansur atas ilmunya hari ini. Ayo jangan ragu-ragu untuk mendidik anak-anak kita melalui pesantren karena disitulah kita bisa mendapatkan anak-anak kita kelak tidak hanya cerdas secara kognitif tapi juga secara keimanan juga digali. Saksikan terus Khazanah Islam di Metro TV dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV